Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang akan kita renungkan bersama-sama dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Mari kita mendengarkannya. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Kalau demikian, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudariku, Injil berbicara tentang orang-orang banyak yang mencari-cari Yesus. Mereka telah dikenyangkan lewat roti yang telah dipergandakan Yesus beberapa hari sebelumnya ketika Yesus membuat mujizat perbanyakan roti, dan dikatakan ada 5.000 laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Bisa kita bayangkan betapa mereka senang, betapa mereka bersuka cita saat itu, karena mereka telah dikenyangkan, sehingga wajar kalau mereka mencari Yesus. Tetapi ketika mereka bertanya, "Guru, bila manakah engkau ada di sini?" Yesus terus terang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah dikenyangkan, telah kamu dipuaskan dengan makanan roti yang saya pergandakan." Namun saudara-saudari, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang banyak, tetapi sekaligus juga kepada kita semua. Yesus mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kesudahannya." Nah, apa maksudnya kata-kata itu? Maksudnya supaya kita menaruh kepercayaan kepada Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus sendiri yang mengatakan hal itu. Yesus terang-terangan menunjukkan kelemahan manusia, yaitu bahwa manusia sangat tergantung kepada hal-hal duniawi. Mereka lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup kita ini hanyalah sementara. Kita harus mempersiapkan hidup kita yang lebih baik lagi, yaitu hidup kekal di surga. Tetapi karena itu, Yesus mengatakan, carilah pekerjaan yang bertahan sampai kesudahannya, yaitu percaya kepada Anak Tunggal Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, percaya kepada Yesus. Artinya apa? Bahwa kita mau menyantap bukan hanya roti duniawi, tapi roti surgawi, roti kehidupan, roti hidup. Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah, percaya dan datang kepada Yesus. Dengan kata lain, saat ini kita memiliki hal itu, apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu Ekaristi. Yesus mengaruniakan kepada kita Ekaristi yang kudus. Dia menghendaki supaya setiap orang datang kepadanya untuk menerima komuni kudus, menerima Ekaristi. Karena justru di dalam Ekaristi itu kita mengalami persatuan yang sangat menguatkan, yang sangat meneguhkan, yang sangat mempersatukan kita. Persatuan yang intim, yang dalam dengan Yesus. Banyak orang mencari-cari ketenangan, banyak orang mencari-cari kedamaian, tetapi yang didapatkan sebaliknya. Kekacauan, ketidakdamaian, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup. Mengapa? Karena kita sangat tergantung pada hal-hal duniawi. Karena itu dalam Injil Matius bab 6 ayat 25, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan akan apa yang hendak kamu minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kita manusia terlalu cemas apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum. Tapi Yesus mengatakan, kekhawatiran bukannya membuat manusia bertambah usianya, bertambah umurnya, tapi membuat hatinya semakin itu tidak tentram, tidak damai. Karena itu Yesus mengatakan pada ayat 33, Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mencari kerajaan Allah dan kehendaknya, itulah yang paling penting. Artinya kita mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Kita mencari apa yang paling penting, yaitu meneguhkan iman kita dengan makanan roti surgawi yang nyata, real, kita bisa terima lewat Ekaristi, sakramen Maha Kudus. Marilah saudara-saudari, kita mendasarkan selalu hidup kita bukan pada hal-hal duniawi yang hanya mendatangkan kekhawatiran, tetapi mendasarkan hidup kita pada Yesus yang mendatangkan ketenangan, damai, pemulihan, penyembuhan, terlebih penyembuhan dari berbagai macam kekhawatiran, kecemasan yang kita alami saat ini, seperti tantangan, kesulitan, cobaan yang keras terhadap dunia ini, yaitu pandemi virus corona yang mengancam jiwa-jiwa setiap orang. Kalau kita itu menjadi lengah, kita harus tetap percaya, bekerja keras, berjuang, saling menolong, saling membantu, sehingga kita mengalami hidup damai dalam Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Yesus, bantulah kami supaya kami tidak khawatir akan makanan-makanan duniawi, pakaian-pakaian duniawi, tapi kami mencari makanan surgawi, yaitu percaya kepadamu, mengimani Dikau yang nyata dalam Ekaristi Kudus yang Engkau anugerahkan kepada gerejamu, gereja Katolik, supaya kami senantiasa merindukan Ekaristi, merindukan persatuan kami dengan Dikau yang membawa damai, sukacita, ketentraman, dan kebahagiaan serta keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga kita sekalian dilindungi, segenap keluarga kita juga diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat, Tuhan memberkati kita.